Baik Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas satu tema yaitu greater than Moses atau lebih besar dari Musa. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama kenapa sampai lebih besar dari Musa. Nah, kitab Ibrani, jadi di dalam beberapa bulan ini kita akan membahas kitab Ibrani dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita melihat, saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi kita bisa baca di depan, saya akan membacakan di ayatnya yang pertama dan Bapak Ibu di ayatnya yang kedua. Nanti di ayat yang ke-6 kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar kita yang kita akui. Ayat 2. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Kristus dia anaknya yang rumahnya, dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan kita. Amin, amin. Berbahagialah kita, setiap kita yang mendengarkannya serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan ini untuk melepaskan diri kita dari sebuah tradisi atau budaya sangatlah tidak mudah. Sangatlah tidak mudah. Tanpa kita sadari, tradisi itu akan mempengaruhi iman kita. Sehingga bahkan mungkin bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang rajin beribadah, yang setia melayani Tuhan, kita pun bisa saja percaya kepada Tuhan, tapi di samping itu apa? Masih mempercayai tradisi-tradisi yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah Bapak Ibu, ini pun yang dialami oleh orang-orang percaya yang menerima surat Ibrani ini. Yaitu orang-orang percaya yang dahulunya adalah agama Yudaisme, agama Yahudi. Nah sekarang mereka percaya kepada apa? Percaya kepada Kristus. Jadi mereka yang dulu percaya agamanya Yahudi itu sekarang mereka percaya kepada Kristus. Dan di dalam surat ini penulis menuliskan kepada mereka karena apa? Karena mereka ini sedang mengalami sebuah persoalan. Persoalannya apa? Karena iman mereka kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka itu diancam, mereka itu disiksa, mereka itu dibuang, bahkan mereka itu tidak dianggap di dalam komunitas atau di dalam adat istiadat yang diajarkan kepada mereka. Jadi karena iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka itu berpikir bahwa kenapa ya saya percaya kepada Tuhan tapi kok hidupku itu penuh dengan masalah. Saya percaya kepada Tuhan, saya sudah rajin di dalam mengikut Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, tapi kok kenapa saya masih diperhadapkan dengan masalah-masalah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang sudah percaya dan petobat-petobat baru ini, pendengar pertama di dalam kitab ini, mereka mulai berpikir, sepertinya keselamatan yang saya terima ini tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Saya harus melakukan ritual-ritual atau tradisi-tradisi yang diajarkan. Tanpa mereka sadari, mereka menduakan Tuhan dengan sikap hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya jemaat Tuhan atau orang-orang percaya yang ada di dalam kitab Ibrani ini, mereka itu hidup di bawah sebuah tuntutan legalistik.
atau mereka hidup itu begini. Karena percaya Tuhan tidak cukup saja, karena saya percaya Tuhan, saya banyak masalah, banyak pergumulan, lebih baik. Saya percaya Tuhan dan saya melakukan hukum yang sudah diajarkan. Nah, mereka itu berusaha mentaati hukum untuk apa? Untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk mendapat perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, saya memberikan contoh begini. Misalnya ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk mentaati hukum Taurat, tetapi apa yang terjadi? Mereka itu sama sekali tidak bisa mentaatinya. Tapi mereka berjuang untuk mentaatinya dengan alasan agar apa? Agar mereka itu bisa selamat. Sehingga ketaatan mereka kepada hukum Taurat bukan didasarkan kepada kecintaannya kepada Allah yang hidup, yaitu Yahweh, tetapi mereka taat supaya mereka itu mendapatkan sesuatu dari Yahweh itu, Allah itu. Ini adalah motivasi yang salah. Sehingga mereka itu hidup di bawah tuntutan hukum, sehingga hukum itu yang mengatur hidup mereka, dan mereka itu berjuang, berusaha sekuat tenaga mereka. Tapi sayang bahwa mereka itu tidak mampu. Nah, saya perlu jelaskan sedikit begini. Kita harus tahu bersama bahwa hukum Taurat itu dilakukan bukan untuk supaya kita selamat. Kalau Bapak Ibu pernah masih ingat khotbah saya Januari ya, semoga masih ingat, tapi pasti lupa begitu ya, karena banyak sekali sudah 6 bulan begitu ya. Saya pernah bicarakan bahwa begini, hukum Taurat diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada umat Israel itu untuk apa? Seringkali kita berkata bahwa supaya mereka itu lakukan dan mereka diselamatkan. Tidak. Begini, waktu umat Israel sebelum mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan atau tanah Mesir, apakah mereka sudah taat kepada Tuhan? Barulah Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan ataukah belum? Belum, betul. Mereka itu masih hidup di dalam budaya orang Mesir. Mereka itu belum sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang hidup yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi bahwa mereka itu, jadi begini, mereka itu mereka dikeluarkan bukan karena mereka sudah melakukan hukum Taurat, bukan karena mereka sudah taat kepada Tuhan, tetapi karena Allah lah yang berinisiatif mengeluarkan mereka dari perbudakan dosa itu, dari tanah Mesir, sehingga mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Lalu hukum Taurat untuk apa? Hukum Taurat diberikan supaya mereka itu hidup lebih baik, mereka itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar mereka itu menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di luar dari Israel. Jadi walaupun Israel itu kecil, tapi Tuhan memberikan hukum Taurat supaya mereka itu hidup lebih baik. Agar apa? Agar mereka itu bisa menjadi contoh, percontohan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi bukan untuk mereka diselamatkan, karena mereka sudah diselamatkan dan hukum itu diberikan supaya apa? Supaya mereka hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ini motivasi, ini pun yang menjadi motivasi di dalam kita semua melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan jelaskan di dalam poin saya. Atau misalkan begini, contoh yang kedua yaitu berbicara mengenai sunat. Jadi ajaran Yahudi berkata bahwa untuk mendapatkan keselamatan tidak cukup percaya kepada Tuhan, tetapi harus disunat. Sunat itu, kalau kamu tidak sunat, maka kamu tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan ini mempengaruhi iman mereka. Sepertinya kita sangat susah mengikuti Tuhan. Karena ikut Tuhan kok hidupku sepertinya susah. Hidupku penuh dengan masalah. Sepertinya saya harus kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yaitu ajaran-ajaran agama-agama Yudaisme yang dulu mereka anut atau mereka diajarkan. Nah, dalam konteks ini penulis Ibrani memberitakan Injil yang sejati kepada orang-orang percaya yang mengalami pergumulan untuk mereka tetap bertahan dan tetap percaya hanya memandang kepada Kristus. Di dalam ayat 1 yang kita sudah baca dikatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah. Ya, kalau di terjemahan baru itu dikatakan pandanglah, ya. Pandanglah kepada Yesus, Rasul dan imam besar yang kita akui. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pandanglah atau perhatikanlah di dalam perikop ini, dia menggunakan kata-kata neosate.
tidak perlu hafal, karena saya juga kalau buka teks baru hafal gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa mengerti bahwa pandanglah atau perhatikanlah di bagian perikop ini, bukan sekedar hanya saya memandang Vanessa, selesai itu saya pergi, tidak. Tapi memandang itu bagaimana saya melihat, saya mengobservasi, saya mulai memikirkan dalam bagaimana ini Vanessa. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar memperhatikan saja kepada Kristus, tapi melihat bagaimana siapa itu Kristus sebenarnya. Dan dalam pandangan kita, kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi pandanglah itu bukan sekedar hanya memandang, tapi mempusatkan perhatian kita, tandai dengan penuh perhatian. Saya memberikan contoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas 12 ayat 24 dan ayat 27. Di situ pun Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya di dalam pelayanannya. Dia pakai kata perhatikanlah atau pandanglah itu. Begini. Pandanglah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Terus dalam ayat 27 dia katakan bahwa perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Bapak Ibu, bukankah murid-murid itu tahu tentang burung-burung gagak, betul? Atau murid-murid itu juga tahu tentang bunga bakung. Tapi yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya bukan hanya kamu melihat dan stop sampai di situ. Tetapi bahwa yang Yesus mau yaitu kamu harus memperhatikan dengan cermat, memandang kepada Kristus. Dan itulah yang mau diajarkan oleh Kristus di dalam bagian ini. Yang mau diajarkan oleh penulis Ibrani di dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam penulis Ibrani untuk menjelaskan bagian ini, dia memberikan sebuah contoh yang cukup baik. Di dalam ayat 2, di dalam ayat 2, ini. Di dalam ayat 2 dan 3, di situ ada ada nama siapa? Musa. Kenapa? Nah, pertanyaannya begini, pada saat kita baca, kenapa Kristus harus dibandingkan dengan Musa? Nah, kalau kita saat ini ditanya, perbandingan antara Kristus dan Musa, kita pasti akan bisa menjabarkan semua, betul? Kenapa? Kita sudah tahu di dalam Alkitab siapa itu Musa, siapa itu Kristus. Dan kita pasti mengerti ketika membaca ini. Tapi konteks pada zaman itu, pada saat penulis Ibrani menulis surat ini, tidaklah demikian. Mereka itu, atau sosok apa, atau pertanyaan begini, siapa sih sosok Musa bagi orang Yahudi, sehingga mereka itu sangat menaruh perhatiannya kepada Musa. Musa itu menjadi role model mereka. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bahwa sosok Musa bagi mereka adalah Musa itu adalah orang yang sangat penting bagi mereka. Pasti kita tahu bersama apa yang Musa kerjakan, ya. Kita baca di Perjanjian Lama itu semuanya menjelaskan, dalam Keluaran itu dijelaskan tentang siapa itu Musa. Saya coba menuliskan bagaimana orang Yahudi itu memandang Musa. Musa itu adalah pahlawan bagi umat Israel. Musa itu bukan hanya seorang teladan, tapi seorang pahlawan yang mengeluarkan nenek moyang umat Israel dari tanah perbudakan kepada tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memakai dia secara luar biasa. Bukan hanya itu saja, tapi Musa juga itu menjadi pemimpin Israel ketika mereka di padang gurun. Dan juga Musa itu memberikan 10 hukum Taurat kepada umat Israel. Ini ada kaitannya dengan masalah tadi. Sehingga Musa itu sangat diagungkan. Dan Musa itu yang satunya lagi, Musa itu adalah Nabi Tuhan yang pernah berbicara kepada Tuhan secara langsung kepada Tuhan. Jadi sosok Musa bagi mereka itu, Musa itu kalau dibilang segala-galanya. Karena Musa itu yang memberikan hukum Taurat yang mereka mau taat itu. Bisa menangkapnya. Jadi memang betul-betul sosok Musa bukan hanya Musa saja, tetapi seluruh ajaran Musa menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan umat Israel. Dan juga penerima surat
ini yang surat pertama-tama ini. Nah, dalam perikop ini penulis itu menggambarkan siapa Musa dan siapa Yesus. Di dalam ayat 2 dan 3 yang kita sudah baca dikatakan bahwa Musa itu sebagai pelayan yang setia di dalam rumah Tuhan. Yesus Kristus adalah apa? Ahli bangunan atau yang membangun rumah itu. Dan rumah itu adalah siapa? Kita yang adalah orang-orang percaya. Jadi rumah yang digambarkan dalam bagian itu adalah kita semua atau umat Tuhan yang percaya, orang-orang percaya pada saat itu mereka itu adalah rumah Tuhan. Dan Musa itu hanyalah hamba, Musa itu adalah sebuah sosok atau hanyalah seorang pelayan Tuhan, hamba Allah. Tetapi yang menjadi ahli waris atau yang membangun rumah itu adalah Kristus. Saya mencoba untuk membuat sebuah perbandingan. Ya. Jadi Musa adalah bayang-bayang Kristus yang akan datang. Bayangan Kristus yang akan datang. Nah, Musa adalah pelayan Tuhan yang melayani umat Tuhan. Tetapi Kristus adalah ahli bangunan atau kepala bagi umat Tuhan. Musa itu setia kepada panggilannya sebagai seorang nabi utusan Tuhan. Tetapi Kristus anak Allah yang setia atas semua manusia. Musa diutus Tuhan untuk mendampingi umat Israel, tetapi Kristus diutus oleh Bapa ke dalam dunia sebagai imam besar bagi kita. Musa hanya memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan atau Mesir. Tetapi Kristus memimpin seluruh umat manusia keluar dari perbudakan dosa dan hidup yang kekal. Musa memberikan hukum Taurat kepada umat Israel. Tapi Kristus memberikan apa? Memberikan hidupnya bagi umat manusia. Penulis Ibrani ingin menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita harus memandang hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus sajalah kita menaruh perhatian, fokus kita. Bapak Ibu, seringkali kita semua begitu ya, saya pun demikian, bahwa kita itu memiliki sosok atau role model yang kita ikut. Ya, saya juga ada orang-orang yang menjadi panutan, menjadi role model saya untuk menjadi teladan bagi saya begitu. Dan saya rasa bahwa kita semua punya role model itu. Ada orang yang kita sangat respect gitu ya. Nah, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa sosok itu bisa mengecewakan kita, betul? Seringkali kita membanggakan seseorang, menjadikan dia teladan, tapi satu sisi bahwa dia adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, sehingga kita bisa kecewa ketika kita menaruh fokus kita atau kita itu menjadikan orang itu sosok di dalam hidup kita yang kita anggap bahwa dia itu sangat berharga. Mungkin lebih berharga dari Tuhan, mungkin ya. Mungkin. Atau misalkan saya kasih yang lebih ekstrim lagi. Kita di dalam gereja. Seringkali kita itu melihat hamba Tuhan itu sebagai sosok teladan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa saya yang berdiri di depan ini tidak lebih baik dari Bapak Ibu yang hadir. Kita masing-masing punya kelemahan. Kita masing-masing punya keterbatasan. Dan hari ini saya mau mengajak untuk kita jangan memandang kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang mungkin menjadi sosok role model kita. Tetapi bahwa fokus kita terarah hanya kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena apa? Saya sebagai hamba Tuhan, saya adalah pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Seperti gambaran yang tadi. Saya seperti Musa. Saya seperti, hamba Tuhan itu seperti Musa. Hamba Tuhan itu seperti apa? Nabi-nabi lain yang Tuhan utus. Jadi sosok yang harus kita agung-agungkan itu. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Elia, bukan orang-orang hamba Tuhan yang hebat. Tetapi sosok yang harus kita agungkan adalah Kristus. Dan hanya Kristus saja yang kita harus agung-agungkan. Kita harus agung-agungkan di dalam hidup kita hanyalah Kristus. Nah, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita, seringkali mungkin kita terlibat aktif di dalam pelayanan, kita terlibat aktif di dalam jadi kapten share atau aktif di dalam pelayanan. Lalu kita merasa bahwa
Saya yang harus mendapat kemuliaan itu. Saya yang harusnya mendapat pengakuan itu. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa kita itu hanyalah pelayan. Pelayan yang diutus Tuhan untuk melayani umat-umat Tuhan. Nah, ketika saya membaca bagian ini, saya pun tertegur, Bapak Ibu. Saya merasa bahwa Tuhan ampuni saya. Kalau selama saya pelayanan, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Saya manusia yang terbatas, bisa tergoda dengan pengakuan-pengakuan orang lain. Dan saya sadar bahwa hanya Kristus yang dimuliakan. Saya hanyalah hamba, saya hanyalah utusan Tuhan. Yang Tuhan pakai, yang Tuhan mau pakai untuk berpartisipasi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka kita akan dengan sebuah sukacita melayani Tuhan. Kita akan dengan sukacita melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi fokus kita bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, inilah kebenaran yang kita pelajari bahwa kita harus memandang hanya kepada Yesus Kristus sebagai teladan dan juru selamat kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Pertanyaannya, mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena Kristuslah, karena Yesuslah teladan yang sempurna. Di dalam ayat 1 yang kita sudah baca bersama-sama, di situ dikatakan Kristus itu menggambarkan imam dan rasul, ya. Nah, imam adalah apa? Imam pada perjanjian lama itu bertugas sebagai pengantara antara umat Tuhan dan Allah. Jadi imam itu bertugas di dalam rumah Tuhan. Mereka itu hanya fokus, jadi 12 suku Israel. Itu satu itu dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan itu tugas imam, yaitu sangat-sangat penting di dalam tradisi orang Yahudi. Dan kita melihat bahwa Kristus menggambarkan imam. Dan di dalam perjanjian baru, rasul adalah apa? Rasul itu utusan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dia diutus untuk menyampaikan firman kepada umat Tuhan. Dan gelar ini semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Musa hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Yesus Kristus bukan hanya utusan Tuhan, tetapi dia adalah imam yang mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara bisa datang menyembah dia tanpa ada perantara lagi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita bisa datang ibadah, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun, itu bukan karena kita mampu, tidak. Tetapi Kristus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Maka hari ini kita tidak perlu lagi misalkan kalau berdoa harus datang di rumah ibadah, terus sampaikan di hamba Tuhan, berhamba Tuhan yang sampaikan kepada Tuhan. Tidak, kita dengan sebebas mungkin untuk datang, untuk menyembah Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita di rumah atau kita dimanapun bisa saja kita datang kepada Tuhan. Itu bukan karena kita, tapi karena Kristus yang sudah mengerjakan mengerjakan semuanya dengan sempurna untuk kita. Kristus adalah imam besar perantara yang memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna agar kita bisa hidup di dalam Kristus dengan pertolongan dan kuasa daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Musa hanyalah sebuah sosok atau bayang-bayangan Kristus. Musa pernah gagal, betul? Musa pernah marah. Tetapi Kristus adalah hamba yang setia pada umatnya, yang membawa kita semua hari ini, yang harusnya hidup di dalam perbudakan dosa dan mati, menghadapi kematian yang kekal. Kristus menanggung semua di atas kayu salib. Dan hari ini kita bisa menikmati hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, hanya memandang kepada Kristus kita akan memiliki sukacita sejati. Hanya memandang kepada Kristus kita akan memiliki sukacita yang sejati. Nah, pertanyaannya, apa yang Kristus kerjakan sehingga kita itu bisa
menikmati sukacita daripada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai imam besar, dia merasakan apa yang kita alami. Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, 100% Allah. Dan dia adalah manusia yang sempurna, 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya, Bapak Ibu, dia datang, dia meninggalkan surga yang mulia. Dia meninggalkan takhta kudusnya, datang menghampiri kita, merendahkan dirinya ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti manusia, kata Filipi 2. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Kesedihan, kelaparan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Dan dia dihianati. Dia disakiti oleh orang-orang yang dicintai. Dan itu Kristus sudah merasakannya. Ketika dia mau ditangkap, murid-muridnya mengkhianati dia, pergi. Ketika Petrus bisa mengkhianati dia dan dia sedih. Dan Kristus mengalami apa yang manusia sejati itu alami. Tetapi di atas kayu salib dikatakan apa? Sudah selesai. Yesus Kristus sudah menanggung semua penderitaan kita, menanggung semua kesedihan kita, menanggung semua duka cita kita di atas salib. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita bisa menikmati sukacita itu di dalam Tuhan. Kita bisa menjalani hidup kita itu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita alami sudah dialami oleh Kristus. Dan satu hal yang kita perlu tahu, bahwa ketika kita mengalami, sadarlah bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dan Kristus pun tahu apa yang kita alami. Mengapa? Karena dia pernah mengalaminya. Pernah mengalaminya. Biasanya kita sering bilang, wah teori, kalau teori saja tanpa praktek itu nol, begitu ya. Dan Kristus dua-duanya digenapi. Dia teori, tapi dia praktek juga. Dan itu semuanya itu sempurna di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu hari ini, mungkin kita mengalami kesedihan, kita ditinggalkan atau kita dikhianati atau kita disakiti oleh orang yang mungkin kita bisa percaya. Atau mungkin orang yang mungkin kita sangat sayang. Atau kita dibuat sedih melihat kehidupan kita itu, aduh Tuhan gimana nih, kenapa banyak sekali pergumulanku. Atau kita itu juga pernah dihina, kita itu pernah ditinggalkan. Hari ini saya mau katakan bahwa Kristus tahu dan Kristus merasakan apa yang kita alami. Karena itu, ketika kita dalam pergumulan, kita harus bawa kepada Kristus yang sudah mengalami dan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ketika kita datang kepada Kristus, kita memandang kepada Kristus, Kristus akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menyerahkan dirinya menjadi kurban pendamaian antara manusia dengan Allah karena dosa. Dan ini dia, tanpa pengorbanan Kristus kita masih hidup di bawah tuntutan-tuntutan Musa, di bawah tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tradisi, adat istiadat. Tetapi karena pengorbanan Kristus bagi kita semua, di atas kayu salib, kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat yang memperbudak hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, inilah menjadi dasar iman kita. Inilah menjadi dasar iman kita bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Musa atau tradisi-tradisi, tapi kita hidup di dalam masa anugerah yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Nah, saya memberikan contoh begini. Hukum Taurat, jadi hukum Taurat itu mengajarkan untuk kamu harus melakukan kebaikan supaya kamu itu diberkati. Kamu harus melakukan kebaikan supaya kamu itu mendapat perkenanan Tuhan. Itu hukum Taurat. Ah, ini dia. Jadi hukum Taurat itu bicara begini. Kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu itu akan dihukum. Itu hukum Taurat. Tetapi Injil, kabar baiknya ketika Kristus sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Hari ini kita begini. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kita dimampukan untuk taat. Jadi motivasi di dalam ketaatan kita bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan supaya kita itu mendapat kebaikan Tuhan. Tetapi karena kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan yang sempurna, sehingga hari ini kita akan bebas
di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan memiliki motivasi yang baik, motivasi yang benar di dalam melakukan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan inilah yang harus menjadi dasar dan fondasi iman kita kepada Tuhan. Inilah yang harus menjadi cara pandang kita untuk melihat pelayanan kita, untuk melihat keluarga kita, untuk kita bisa hidup di dalam dunia pekerjaan kita, bagaimana kita memandang pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu, dulu saya mempunyai contoh ya. Dulu itu saya berpikir bahwa semakin saya taat, semakin Tuhan itu mengasihi saya. Jadi akhirnya itu saya berusaha dengan kekuatanku untuk taat. Saya lakukan yang terbaik, tapi motivasi saya itu supaya Tuhan itu tolong saya. Satu kali saya di dalam pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya ada pergumulan. Tuhan tolong saya. Lalu 1 minggu kok tidak dijawab begitu ya. Saya mulai berusaha lagi. Mungkin jawaban Tuhan sedikit lagi gitu ya. Lalu saya berdoa lagi. Kok berbulan-bulan tidak ya. Lalu ada satu titik di mana, ini kalau teman-teman yang kelas Kambium, saya itu pernah sharing ya. Ada Lase David, ada Pak Suryadi. Saya itu pernah kecewa sama Tuhan. Ini kesaksian nyata. Saya itu pernah kecewa sama Tuhan karena apa yang saya pikir bahwa dengan ketaatan dan semua yang saya lakukan itu Tuhan itu akan memberkati saya. Dan satu titik di mana saya itu mulai, Tuhan, saya ini lebih baik dari si A. Saya rajin loh ibadah. Tapi kenapa si A lebih diberkati Tuhan daripada saya? Kenapa sepertinya saya ini sepertinya tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal saya sudah rajin ibadah. Padahal saya sudah rajin melayani Tuhan. Padahal saya sudah lakukan yang terbaik. Dan satu titik di mana Tuhan tegur saya. Dengan kasih dan anugerahnya Tuhan membuka hati saya dan akhirnya di situ saya nangis. Saya minta pengampunan daripada Tuhan bahwa selama ini saya salah. Saya pikir bahwa dengan perbuatan saya itu Tuhan itu semakin mengasihi saya. Ini kalimat sangat bagus. Ketaatan kita yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan tidak akan membuat Tuhan itu semakin cinta kepada kita. Karena cintanya itu sudah sempurna bagi kita. Amin. Cinta Tuhan itu sudah sempurna bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita dimotivasi atau yang mendorong hati kita adalah motivasi untuk taat karena berkat Tuhan. Akhirnya kita menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk kita mencapai tujuan. Yaitu tujuannya apa? Berkat Tuhan. Tuhan itu hanyalah alat tuh. Tuhan, saya mau ini ya. Kamu jadi alat dong supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Dan itu yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, lalu kenapa kita harus taat? Jangan sampai tiba-tiba, kalau begitu kita tidak perlu taat karena ketaatan sudah sempurna di hadapan Tuhan. Tidak demikian ya. Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi bahwa ketaatan kita adalah buah dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ketaatan adalah hasil perjumpaan kita dengan Tuhan sehingga ketika kita taat, kita itu sedang menghidupi Kristus di dalam kita. Kita sedang menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Nah, seringkali Bapak Ibu kita berpikir bahwa perbuatan Allah didasarkan pada perbuatan kita. Jika saya baik, Tuhan akan baik bagi saya. Jika saya jahat, Tuhan itu akan jahat sama saya. Jika saya itu kalau tidak melayani Tuhan, maka Tuhan itu akan hukum saya. Tidak demikian. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti bahwa kita itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Di mana kita harus taat supaya Tuhan itu memberkati kita. Tidak demikian. Akhirnya kita itu memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Relasinya relasi transaksional. Hati-hati. Dan ini juga menjadi sebuah kebenaran untuk saya, untuk terus saya diubahkan oleh Kristus di dalam pelayanan saya. Di dalam saya memandang keluarga saya. Di dalam saya melihat teman-teman saya, rekan-rekan saya. Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan Allah pada kita itu bukan tergantung kepada apa yang kita lakukan.
tetapi ditentukan oleh kedaulatan dan kasih-Nya kepada kita. Dan perkenanan Tuhan kepada kita bukan tergantung dari usaha kita, dari apa yang kita lakukan, tapi didasarkan pada karya Kristus yang sempurna bagi kita. Nah, Bapak Ibu, kesalahpahaman berpikir kita tentang kasih Allah ini akan menyeret kita pada kesalahpahaman kita memaknai kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Agama mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tetapi Injil kasih Kristus, Injil Kristus mengajarkan kita bahwa Kristus sudah kerjakan untuk kita dan Dia sudah lakukan sempurna untuk kita. Maka itulah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Inilah perbedaan Injil dan hukum Taurat. Bapak Ibu, saya memberikan satu contoh, ya, misalnya begini. Mungkin kita pernah mendengar, ya, kalau sebagai hamba Tuhan seringkali saya juga mendengar bahwa untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan, maka di dalam pelayanan itu kita harus bayar harga, berkorban. Mungkin secara manusiawi kita akan, ya benar, saya harus berkorban, saya harus mati-matian untuk Tuhan. Betul. Tapi untuk membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan di dalam pelayanan itu harus berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban uang, dan korban lain-lain. Tapi satu hal yang ingin saya mengajak untuk kita berpikir kembali gini. Kalau kita menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah pemberian Tuhan. Seluruh hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, apakah layak atau apakah sepantasnya kita berkata bahwa pelayanan itu harus berkorban dan bayar harga bagi Kristus? Apa harga yang kita harus bayar kepada Kristus? Kristus sudah sempurna. Atau berapa tenaga yang harus kita korbankan untuk membalas cinta Tuhan kepada kita? Sudah sempurna untuk Tuhan. Saya memberikan contoh, misalnya begini. Kita memberikan persembahan. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Itulah ucapan syukur kita, respon kita atas kebaikan Tuhan, ya. Bukan kita sedang menyogok Tuhan dengan persembahan. Ya, saya kasih banyak, saya akan dapat banyak. Tidak demikian. Itu kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hukum di dalam kasih karunia beda. Kita memberikan karena respon kita akan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita memberikan persembahan. Pertanyaannya, kalau kita sadari hidup kita adalah pemberian Tuhan dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Pantaskah kita bilang pelayanan itu adalah berkorban bagi Tuhan? Apakah pantaskah kita bicara bahwa pelayanan itu kita bayar harga bagi Tuhan? Nah, pertanyaannya lalu apa sih gitu ya? Lalu apa yang mendorong kita untuk melakukan semuanya? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam pelayanan kita? Bapak Ibu Saudaraku, kecintaan Tuhan kepada kita itu bukan tergantung dari seberapa besar perbuatan baik yang kita lakukan atau pelayanan yang kita lakukan. Tapi karena Ia sendiri adalah Allah yang kasih, yang menyerahkan hidupnya sempurna bagi kita. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa saya harus melayani gitu ya? Ini saya tidak mengajak kita untuk akhirnya kita tidak melayani, kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak. Tapi saya mau kita mempunyai satu dasar yang sama, fondasi yang sama di dalam mengikuti Kristus, di dalam melayani Tuhan. Mengapa kita harus terlibat sungguh-sungguh di dalam pelayanan? Mengapa kita harus berikan yang terbaik di dalam pelayanan Tuhan? Ini jawabannya. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita dan semua pelayanan yang kita lakukan adalah bagaimana kita itu menghidupi Kristus yang telah memberikan semuanya bagi kita. Atau ini adalah karena ini adalah hasil perjumpaan kita dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita itu sedang menghidupi Injil. Kita sedang menghidupi Injil. Jadi apa yang kita lakukan itu, bukan kita mau bayar harga, karena tidak ada yang bisa kita bayar untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan, yang kita berikan itu karena apa? Karena kecintaan kita kepada Kristus yang sudah lakukan yang terbaik bagi kita, dan itu menjadi motivasi dan dasar bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku,
Jangan sampai kita berpikir bahwa saya ini sedang mengajak kita untuk akhirnya kita tidak terlibat dalam pelayanan. Tapi saya mau kita memahami hal ini. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan akan melakukan semuanya dengan sukacita. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan akan melakukan pelayanannya, akan berbuat baik, akan melakukan ketaatannya dengan apa? Dengan sukacita. Dan bukti dari sukacita itu apa? Dia terlibat aktif di dalam pelayanan dengan motivasi yang benar. Nah, ini untuk anak-anak muda di UM sangat banyak. Apa sih motivasi kita melayani Tuhan? Kita lagi PDKT sama cewek, jangan ada yang tersinggung ya. Atau motivasi kita itu, ya sudah, saya main musik karena hobi saya. Ya daripada saya di rumah, saya tidur begitu ya. Lebih baik saya di gereja, bisa main musik, bisa masuk YouTube. Mungkin ya. Apakah itu? Motivasi kita di dalam pelayanan itu karena apa? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sedang menghidupi Injil. Itu poinnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu kita harus memiliki motivasi yang benar, cara yang benar di dalam kita melakukan pelayanan kita. Di dalam kita melibatkan, berpartisipasi di dalam pelayanan kita. Karena apa? Karena kita itu seperti Musa. Kita itu adalah pelayan Tuhan. Bukan kita adalah tuan di atas pelayan. Kita adalah pelayan Tuhan yang mengikuti kepala gereja kita, yaitu Yesus Kristus. Hal yang kedua, hal yang terakhir, yaitu saya akan cepat saja karena waktu kita. Karena dialah Allah yang setia. Ini poin yang kedua. Mengapa kita harus memandang kepada Kristus? Karena Kristus adalah Allah yang setia. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus setia kepada rumahnya, yaitu rumahnya itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang menariknya yaitu dia bertanggung jawab atas rumahnya. Wow. Bayangkan misalkan ada seorang yang datang kepada kita, saya mengasihi kamu, saya sudah lakukan yang terbaik bagi kamu, saya bertanggung jawab atas hidupmu. Itu asuransi seumur hidup yang sangat luar biasa, betul? Ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir, Tuhan, kenapa di dalam masalah itu seringkali saya mungkin sakit hati, kecewa dari omongan orang. Atau ketika saya menghadapi masalah itu, saya mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang menguatkan kita, yang memberikan kita sukacita. Bapak Ibu, apa kesetiaannya? Apa bukti kesetiaannya? Roma 8 ayat 23, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Wow. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, percayalah bahwa apapun yang sedang kita alami, kita mungkin di dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, kita mungkin melakukan dosa. Ya. Kita mungkin melakukan dosa di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan kita? Karena Dia mau kita berbalik kepadanya. Kita harus bertobat dan berbalik kepada Kristus. Dan itu yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, tangan Tuhan itu akan selalu setia, menopang. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk setiap kita yang datang kepada Tuhan. Dan kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan karena Tuhan sendiri yang telah membuka dirinya untuk kita temui. Sehingga hari ini kita datang dengan sebuah sukacita. Karena apa? Karena Kristus itu, Dia sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menopang dan selalu beserta kita. Di dalam ayat 6 bagian terakhir itu dikatakan bahwa jika kita sampai kepada akhirnya berpegang teguh pada kebenaran dan pengharapan yang kita teguhkan. Nah, maksud dari ayat ini Bapak Ibu bukan berarti bahwa Allah itu akan setia kepada kita jika kita itu berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan. Tidak.
Tetapi bahwa ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, ketika kita sudah menaruh kepercayaan, pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan berkata bahwa wow, saya ada hari ini semata-mata anugerah Tuhan. Kita akan seperti pemazmur Daud yang berkata bahwa sampai putih rambutku, sampai masa tuaku, saya tidak pernah melihat anak Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Kata pemazmur begitu. Karena apa? Karena Allah yang menopang dia adalah Allah yang setia, yang menuntun hidupnya, yang menyertainya sampai putih rambutnya, sampai pada masa tuanya. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini. Bagaimana hari ini kita memandang Kristus? Apakah Kristus itu sebagai salah satu sumber sukacita kita? Atau Kristus itu adalah segalanya bagi kita? Apakah masih ada aturan agamawi, tradisi-tradisi yang mengikat kita, yang membelenggu hidup kita? Atau pertanyaan lebih lanjut yaitu apakah Kristus sudah menjadi teladan sejati bagi hidup kita? Apa respon kita? Jika hari ini Bapak Ibu kita masih memandang Kristus sebagai salah satu sumber pertolongan kita, atau kita masih masih mempercayai tradisi-tradisi dari leluhur kita, ataukah dalam pelayanan kita masih memiliki motivasi yang salah, maka solusinya kita perlu bertobat dan kembali kepada Kristus dan memandang hanya kepada Kristus. Karena Kristus cukup untuk kita. Saya sedang mengajak kita semua untuk terus memandang kepada Kristus. Satu hal yang ini saya mau sharingkan untuk menutup perenungan ini. Seringkali kita dalam pergumulan, kita carinya hamba Tuhan untuk doakan. Ya, tidak salah kita mencari hamba Tuhan untuk doakan. Tidak apa-apa, itu baik. Tetapi kita harus punya sebuah pemahaman bahwa begini, ketika Yesus Kristus naik, terangkat ke surga, apa yang dia katakan? Dia memberikan kuasa kepada orang-orang percaya, bukan kepada hamba Tuhan saja, bukan kepada rasul-rasul saja, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita itu diberikan kuasa. Kita itu diberikan kuasa untuk apa? Untuk bisa datang kepada Tuhan. Doa, misalkan kita berdoa, harus hamba Tuhan yang berdoa supaya besar kuasanya. Salah. Kuasa itu bukan ditentukan oleh hamba Tuhan, tapi kuasa itu ditentukan oleh kedaulatan Allah. Sehingga kita hari ini, siapapun kita di dalam pergumulan, harusnya kita berdoa pusatnya kepada Kristus, dan kita itu hanya meminta pertolongan kepada Kristus. Kalau kita misalkan tolong doakan dulu, bantu di dalam doa, it's okay, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai hati kita itu, wah kayaknya saya ini orang berdosa, saya ini tidak punya kuasa untuk berdoa, tidak sama sekali. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kita semua diberikan kuasa yang sama di dalam Kristus Yesus. Amin. Mengakhiri perenungan ini, saya mau tegaskan aplikasi kita bagi setiap kita pada siang hari ini. Melalui karya Kristus, kita telah bebas dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat dan hidup di dalam anugerahnya. Kita melalui karya Kristus, kita tidak perlu lagi mempercayai tradisi-tradisi yang mempengaruhi iman kita kepada Yesus Kristus. Melalui karya Kristus, ketaatan kita bukanlah menyogok Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya, tetapi karena kita sudah mendapatkan semuanya dari Tuhan di dalam Kristus yang sudah mengerjakannya. Melalui karya Kristus, pelayanan kita bukan bayar harga sebagai balas budi kepada Tuhan, tetapi menghidupi Injil. Mari kita berdoa. Bapa, hamba terbatas di dalam menyampaikannya. Hamba mohon kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus, tolong hati kami, membuka hati kami untuk terus diubahkan. Jika hari ini kami memiliki motivasi yang salah di dalam pelayanan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kami mengasihi orang lain, di mana kami memandang orang lain. Tuhan ampuni kami, kami salah dan kami bertobat hari ini dan kami mau memandang hanya kepada Kristus. Kami tidak mau hidup di bawah tuntutan hukum Taurat yang diperbudak oleh tradisi-tradisi. Tapi kami mau hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib.
Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa. Roh Kudus tolonglah kami. Roh Kudus tolonglah, ubahkanlah hati kami. Roh Kudus mampukanlah kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Setiap yang percaya katakan, amin.